Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan keuntungan dari menanam tanaman yang dimana bibitnya hasil okulasi atau hasil sambungan seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mengikuti video ini. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, semoga diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam segala urusan, amin ya rabbal alamin. Baik, okulasi, apa sih okulasi itu? Okulasi itu secara bahasa gampangnya itu sambungan, itu menyambung ya, menyambung antara dua bagian tanaman, yaitu dari tanaman yang dari biji disambung dengan tanaman yang yang sudah berbuah. Biasanya yang diambil itu kalau untuk menyambung pohon mangga ini biasanya yang diambil adalah mata tunasnya seperti ini. Mata tunas seperti ini kita kupas, kemudian kita tempelkan di tanaman yang lain. Apa sih keuntungannya dari tanaman okulasi itu? Biasanya kita kalau menanam pohon itu pinginnya yang cepat berbuah gitu ya, paling 6 bulan kalau bisa udah berbuah, atau 1 tahun udah berbuah. Semua pasti pengennya kayak gitu, dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa orang yang nggak pengen terlalu buru-buru berbuah gitu, pengennya rimbun dulu. Itu ada yang seperti itu, tapi umumnya kebanyakan itu pengennya cepet-cepet berbuah. Nah, umumnya kita ketika ingin tanaman kita cepat berbuah, maka kita akan memilih bibit yang ditanam itu pasti mikirnya ke cangkok, dan cangkok. Karena memang betul cangkok itu lebih cepat berbuah ketimbang kita tanam dari biji. Seperti contoh kita mencangkok pohon mangga, itu dalam waktu 1 tahun itu udah bisa berbuah. Sedangkan kalau tanam dari biji itu bisa membutuhkan waktu kurang lebih 7-8 tahun untuk berbuah. Nah, tapi ada kekurangannya dari cangkok itu. Cangkok itu tidak memiliki akar tunggal, yang dimana akar tunggal itu yang hanya dihasilkan dari tanaman yang ditanam oleh biji. Nah, kemudian muncullah hasil kreativitas petani-petani kita zaman dahulu ya, itu menemukan yang namanya metode okulasi. Metode okulasi itu ya metode ini, menyambung. Jadi tanaman biji itu disambung dengan tanaman yang sudah berbuah. Kenapa harus disambung? Kenapa enggak dari cangkok aja? Kenapa bawahnya harus dari biji? Tujuannya adalah selain kita memiliki tanaman yang lebih cepat berbuah, kita juga bisa memiliki tanaman yang umurnya lebih panjang dan lebih aman tentunya. Kenapa dikatakan lebih aman? Karena tanaman okulasi itu jelas ya, bagian bawahnya itu dari biji, yang dimana itu membuat tanaman lebih kuat secara fisik dan lebih tahan lama secara umur. Kalau tanaman cangkok itu bahayanya ketika dia sudah besar dan kena angin kencang, itu dia bisa roboh. Dan kalaupun dia tidak roboh, di usia 25 tahun itu produktivitasnya udah mulai berkurang. Berbeda dengan tanaman dari biji. Tanaman dari biji itu semakin tua semakin bagus dia. Nah, tapi kita tahu sendiri kalau kita tanam dari biji itu akan jauh lebih lama. Makanya solusinya ya ini, okulasi. Okulasi ini dari batang yang sudah berbuah, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun itu sudah berbuah pohon mangga ini. Dan untuk beberapa jenis pohon mangga ada yang bisa berbuah dalam 1 tahun, seperti contohnya mangga cokanan
buat mangga impornya. Dan mangga lokalnya itu mangga golek madu. Mangga golek madu itu 1 tahun udah bisa berbuah. Tapi resikonya kalau dia buru-buru berbuah, maka pertumbuhan fisiknya lebih lama. Sedangkan kalau dia berbuahnya di usia 2 tahun misalkan. Nah, dalam 2 tahun itu dia udah memiliki fisik yang lumayan kuat, yang lumayan besar. Jadi ya memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Nah, keuntungan menanam pohon hasil okulasi itu dia memiliki umur yang sama seperti kita menanam dari biji. Bisa seberapapun ya, kalau dia nggak kena gangguan hama seperti apa tuh, engkuk ya, kalau bahasa saya sih engkuk, atau kumbang yang menggerogotin itu. Biasa kalau kumbang tapi biasanya di situ ya, di pohon kelapa. Kalau engkuk biasanya di sini di akarnya. Itu awet banget, bisa puluhan tahun dia. Dan dia berbuahnya pun cepat juga. Jadi selain pohonnya kuat, berbuahnya cepat, aman juga gitu, aman. Jadi kalaupun dia kena angin gede, itu akarnya kuat, paling dia cuma patah dahan aja, nggak sampai akarnya keangkat ya. Di situ beberapa keunggulan menanam pohon dari hasil okulasi. Dan biasanya okulasi itu memang kita harus memperhatikan seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nanti bisa dicek linknya di deskripsi. Nanti saya akan jelaskan perawatan yang di situ dijelaskan perawatan awal terhadap tanaman okulasi ya. Yang kenapa sih kadang tuh orang, kenapa sih Mas, saya kok nanam kelengkeng udah 2 tahun tapi nggak berbuah. Nah, itu kesalahannya biasanya terjadi. Nih kan saya ambil contoh kelengkeng, nanti saya jelaskan. Oke teman-teman, ini saya ambil contoh pohon kelengkeng. Nih, biasanya saya pernah ya dapat pertanyaan, Mas, kenapa sih pohon kelengkeng saya kok udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah ada yang udah gede banget tapi nggak berbuah juga. Biasanya dia tidak memperhatikan pada awal-awal masa penanaman. Jadi kadang di sini, di bagian bawah ini tumbuh tunas. Dan tunas yang tumbuh di bawah sambungan itu wajib dibuang. Kenapa? Kalau dia sampai besar, dia akan mematikan sambungannya ini. Dan itu hitungannya sama aja kayak kita nanam dari biji. Memang pohonnya kuat, tapi dia akan lama untuk berbuah, apalagi untuk jenis kelengkeng. Kelengkeng itu secara alaminya dia bisa memakan waktu sampai 15 tahun untuk berbuah. Nah, makanya di fase-fase awal kita juga harus memperhatikan tanaman kita. Boleh dicek nanti di link deskripsi saya itu sertakan video saya yang sebelumnya tuh. Jadi kita harus berhati-hati juga di fase-fase awal. Tapi kalau sudah pernah berbuah sekali 2 kali di tempat kita, itu insya Allah kedepannya sudah aman. Biasanya di usia 1 tahun atau 1 tahun lebih itu sudah aman. Bagian bawah sudah tidak perlu diperhatikan lagi. Nah, cukup sekian pemirsa, teman-teman semua, semoga bermanfaat informasi ringan dari saya. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Itu beberapa keuntungan menanam pohon yang bibitnya dari hasil okulasi. Keuntungan yang pertama, dia memiliki akar yang kuat. Yang kedua, dia cepat berbuah. Dan keuntungan yang ketiga, dia memiliki umur yang panjang. Jadi itu kelebihan okulasi dibanding cangkok dan biji. Dan untuk cangkok pun sebenarnya bagus, tapi tidak direkomendasikan untuk ditanam langsung di tanah. Kalau cangkok biasanya buat yang tabu lampot aja, atau yang pakai planter bag. Nih seperti ini. Ini pun saya tanam di planter bag. Ini okulasi nih. Ini kelengkeng merah. Nih lihat, ini usia baru
kurang 2 tahun. Ini bunga yang kedua nih. Ini bunga yang kedua ya. Ini bunganya. Nih. Tuh bunganya. Dan lagi ini sama tanam di planter bag aja ini. Nih, ini kalau ini baru bunga yang pertama nih. Ini umurnya saya pindahin ke sini kurang lebih 10 bulan, 10 bulanan. Ini udah berbunga, ada yang udah jadi buah juga. Ya. Tuh, nanti untuk video berikutnya saya akan menjelaskan beberapa keuntungan menanam pohon di planter bag. Selain di pot, biasanya orang taunya kalau yang buat itu pakainya pot ya. Padahal ada yang lebih baik dari pot. Memang secara penampilan dia nggak sebagus pot sih, tapi secara kualitas ketahanan dia lebih bagus dari pot ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Share juga ke teman-teman kalian biar tahu tips-tips ringan bagaimana cara merawat tanaman atau cara memilih bibit yang baik. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.